Akan ada 1.000 orang yang bisa mandiri di desa-desa, mendapatkan penghasilan seperti UMR di kota besar tanpa harus pergi merantau migrasi ke kota besar. Itu hal yang dilakukan berbeda terhadap masyarakat, yaitu apa? Bahwa ada pola-pola yang jika diperbaiki bisa lebih produktif, memberikan hasil yang lebih bagus dibandingkan dengan pola-pola lama. Halo, nama saya Eko Jatmiko Utomo, saya owner dari TNG Farm Klaten. TNG Farm ada di Klaten, Jawa Tengah. Nah, TNG itu singkatan dari Tessa and Jason, kedua orang anak saya. Jadi saya ini aslinya memang orang desa yang dari sejak 34 tahun yang lalu itu merantau ke kota besar. Kerja di banyak perusahaan besar di Indonesia ya, ada Freeport, ada Allseam, ada Astra, ada Bernama, macam-macam. Kemudian visi berikutnya adalah menjadi seorang konsultan bisnis yang ternama di Indonesia, hampir tercapai. Sekarang sih sebenarnya udah lumayan lah ya, sebagai seorang konsultan bisnis, sudah memiliki banyak portofolio di BUMN, di swasta gitu ya. Tetapi di pertengahan jalan ya, sekitar 6 tahun yang lalu, kami sebagai keluarga itu menghadapi sebuah persimpangan jalan. Karena dua orang anak kami tadi ya, sebagai namanya Tessa dan Jason itu merupakan anak berkebutuhan khusus. Mereka juga butuh suatu treatment khusus, pendidikan yang khusus. Di kota bisa sebenarnya, tetapi butuh banyak resources lah. Jadi kami putuskan, saya dengan istri, oke, kalau gitu kita pulang ke desa, karena di desa untuk misalnya membuat sekolah alam. Sekolah alam itu termasuk peternakan. Here we come, kami sekarang ada di sini menjadi warga masyarakat, dan kemudian muncullah misi-misi yang baru, pemberdayaan masyarakat, education, kemudian juga entertainment, buat masyarakat desa lah. Intinya adalah mengembangkan social planner, bisa membantu masyarakat untuk bisa keluar dari zona-zona kemiskinan yang ada. Nah, jadi fokusnya itu adalah mengembangkan portofolio-portofolio untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya di dalam agrobisnis. Nah, pada saat ini udah berjalan itu ada peternakan domba untuk pedaging ya, pedaging dan breeding. Kemudian kedua ada peternakan kambing perah. Sekarang sudah masuk ke peternakan ayam kampung. Jadi kami memelihara ayam kampung KUB dan kemudian ayam Elba. Nanti produk-produk yang dihasilkan baik dari TNG Farm atau dengan masyarakat sekitar ya, menjadi mitra kita, itu tidak susah payah untuk kemudian bisa menjual dari produknya, karena ada Pinara Cafe yang nanti akan mengolahnya menjadi value creations yang lain, nilai tambah yang lain, sehingga tidak terlalu memusingkan di dalam urusan pemasaran. Nah, itu beberapa portofolio mungkin akan berkembang ke yang lain lagi. Jadi masyarakat desa itu memiliki karakter, pola pikir yang mungkin akan berbeda dengan orang-orang di kota ya. Masyarakat desa itu masyarakat tradisional yang pola pikir mereka lebih simpel. Jadi they do what they see. Jadi mereka akan melakukan apa yang mereka lihat. Sehingga oleh karena itu proses pemberdayaan masyarakat dengan banyak mengajari, memberikan training, workshop, seminar itu menurut saya tidak efektif. Karena masyarakat desa, sudah kita jelaskan panjang lebar, sangat mungkin tidak dilakukan. Yang dilakukan oleh mereka adalah tetap menjalankan pola-pola lama. Nah, apapun itu, mau bercocok tanam padi, menanam durian, beternak, ya itu yang mereka lakukan, yang mereka ketahui. Tetapi mereka baru akan berubah jika mereka melihat langsung, oh, ternyata beternak domba yang seperti ini hasilnya lebih bagus. Oh, ternyata kalau beternak ayam yang seperti ini hasilnya bisa sekian kali lipat. Nah, oleh karena itu, sesudah belajar tentang perbedaan approach atau pendekatan itu, sejak 4 tahun yang lalu, saya lebih mengedepankan bagaimana membuat percontohan. Makanya salah satu tagline dari TNG Farm adalah kami akan menjadi integrated farming yang akan menjadi percontohan di Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang. Sehingga harapannya seperti sesuai dengan visinya TNG sekarang 7 tahun ke depan, karena dulu mulai 3 tahun yang lalu, 10 tahun ke depan akan ada 1.000 orang yang bisa mandiri di desa-desa, mendapatkan penghasilan seperti UMR di kota besar tanpa harus pergi merantau migrasi ke kota besar. Itu visi dari TNG, dan hal yang dilakukan berbeda terhadap masyarakat yaitu apa? Bahwa ada pola-pola yang jika diperbaiki bisa lebih produktif, memberikan hasil yang lebih bagus dibandingkan dengan pola-pola lama. Pertanyaan klasik yang sering muncul untuk orang berusaha ya, berusaha dan berbisnis, tidak hanya untuk peternakan sih. Seluruh usaha dan bisnis adalah menghadapi kesulitan di dalam permodalan, dan modal itu diterjemahkan sebagai uang. Menurut saya itu completely wrong, salah besar. Modal utama itu
di dia kata orang Sunda, di sini ada di mana? Di otak kita. Jadi modal utama adalah otak, bukan uang. Tetapi adalah otak apa? Mau berpikir, mau berusaha, kemudian hati, mau kerja keras. Nah itu adalah modal utamanya. Kalau mau secara lengkap gitu kan, itu yang tradisional namanya 5M. Man, mesin, money, method, material. Kemudian ditambahkan dengan teknologi, ditambahkan dengan regulasi, ditambahkan dengan networking segala macam. Kalau kita lihat banyak sekali, lebih dari 10 ya. Money itu hanya salah satu bagian. Jadi kalau, wah saya nggak punya modal Pak, salah. Itu namanya Anda tidak punya uang, Anda punya yang lainnya. Pak, saya tidak punya anak buah, men kan tadi. Kan diri Anda ini kan orang juga. Saya tidak punya material, material kan bisa pinjam. Saya tidak punya networking, ya bikin dong. Kan saya nggak punya networking, Pak, ya bikin. Networking itu networking, jaringan ya, kita bikin jaringan. Pak, saya tidak punya teknologi, belajar dong. Pak, saya tidak punya metodenya, SOP-nya, belajar. Nah sama tadi kan, larinya adalah belajar dan kemudian apa? Kerja keras. Seluruh resources ada. Sudah ada di situ, tinggal sudah disediakan sama Tuhan, tinggal bagaimana caranya kita apa? Menggali, mencarinya, mempelajarinya dengan tekun, dan kemudian apa? Ketika kita melakukan tadi, bekerja keras, belajar keras, quote-nya di belakang adalah apa? God take the rest. Saya percaya bahwa kemudian, tadi kalau yang sekarang lagi ramein, percaya pada proses, hasil mengikuti. Tuhan nanti akan memberikan sendiri. Jadi ingat, modal tidak hanya uang, tapi ada banyak hal, yang paling penting adalah diri Anda. Pak, kalau berbisnis harus butuh modal uang dong, kan kita harus investasi, capex, opex. Kalau ngomongin tradisional ya, di peternakan itu ada namanya sistem gaduh. Sistem gaduh itu ada orang punya modal, duit tadi ya, tapi tidak bisa memelihara, tidak punya waktu, atau kerja di kota. Jadi kita tinggal bilang, oke, saya akan pelihara, ternak Anda, nanti bagi hasil. Nah dari bagi hasil itu, misalnya kemudian kita sudah punya sendiri, tinggal dikembangkan. Nah ini yang kemudian harus banyak dilakukan ya. Saya agak prihatin karena saya perhatiin sekarang karena pengaruh dari media sosial, TV, sinetron segala macam, kelihatannya orang anak-anak muda sekarang ngelihat bahwa untuk menjadi kaya itu mudah ya. Dengan ini itu tiba-tiba jadi kaya, salah besar. Tetap formulanya sama, harus belajar keras, bekerja keras. Tidak ada yang instan tiba-tiba jadi kaya. Bisnis itu adalah sebuah proses. Yang paling penting dalam bisnis itu yang nomor satu itu namanya cash generation. Cash generation itu adalah menyatakan kita mau berbisnis apapun juga, yang harus dipastikan adalah produknya laku. Produk laku itu apa? Karena menghasilkan pendapatan untuk mengcover biaya-biaya yang ada. Jadi memang sebenarnya bisnis yang paling keren adalah pada saat kita sudah memastikan bahwa produk yang dihasilkan nanti laku terjual. Itu yang paling penting. Nah, TNG memproduksi kambing domba, susu. TNG ya pasti menggunakan channel-channel yang modern gitu ya. Ya apakah menggunakan YouTube, FB, networking, WA, tetek bunga itu kita pakai semua. Walaupun dengan segala macam cara tersebut yang terjadi misalnya pada saat ini harus diakui bahwa susu kambing drop sekali karena ada impor ya. Sehingga pabrik-pabrik tidak mengambil lagi dari para peternak. Sehingga yang dilakukan adalah retail saja yang kemudian laku. Kemudian harga kambing dan domba, dagingnya, itu drop sekitar 30%. Nah ini lagi-lagi baliknya ya, walaupun sehebat-hebatnya para peternak gitu ya, kalau lingkungan gitu ya, tidak mendukung, regulasi nggak mendukung, pasti suatu ketika juga ambruk. Sudah ada cukup banyak juga yang berhenti gitu. Jadi memang harus bersama-sama mendukung supaya apa, ketahanan pangan dari dalam benar-benar itu bisa terwujud, bukan hanya jargon. Dimulai dari tadi keprihatinan, pemberdayaan dari semua pihak, termasuk juga kita nih, para calon-calon pensiunan dan pensiunan-pensiunan, kita berkarya dengan baik, memberikan percontohan kepada masyarakat di sekitar kita. Kalau kita pensiun di desa ya, kalau Anda pensiun di kota ya lain lah percontohannya. Saya ini orang yang sangat realistis. Saya ini orang desa, lama tinggal di kota, menjadi konsultan bisnis gitu ya. Kebutuhan utama manusia itu dipenuhi oleh namanya kemampuan dia bisa mendapatkan uang gitu. Kalau dunia agro di Indonesia, apakah pertanian, peternakan, perikanan segala macam tidak bisa memberikan hasil yang bagus, pasti para orang-orang muda seperti dari sekarang mereka berbondong-bondong kerja di pabrik segala macam. Jadi memang
baliknya adalah lingkungan bisnisnya harus diciptakan supaya kemudian bisa menghasilkan yang bagus. Itu yang sekarang lagi dilakukan TNG ya. Paling tidak bisa memberikan UMR di Jakarta, di desa gitu ya. Sambil juga nih untuk Anda nih ya, yang para orang-orang muda gitu ya, bahwa jika kita tadi mau belajar, mau kerja keras di bidang pertanian pun, peternakan segala macam, itu banyak niche potensial yang bisa kalau dikembangkan Anda bisa menjadi berbeda dibanding lain. Walaupun tadi secara massal memang butuh intervensi dari banyak pihak, tetapi ada banyak bidang-bidang kalau ditekuni dengan luar biasa pasti juga memberikan hasil yang banyak gitu ya. Buat Anda yang kreatif dan inovatif dan mau belajar luar biasa, pasti bisa. Jadi bagi rekan-rekan, sekarang udah ada beberapa portofolio ya yang mau belajar kambing perah, domba, ayam kampung lagi on the way ya. Monggo silakan datang ke sini for free, kita sharing, bagi-bagi pengalaman dan ilmu gitu ya. Terbuka, nggak ada ditutupin, karena lagi-lagi TNG ini adalah social planner, kita nggak ada yang ditutup, kita terbuka semua untuk belajar. Jadi silakan datang kapanpun, WA, nanti nomornya bisa share di captionnya. Jadi buat Anda jangan lupa, Cap Capung ini sangat menginspirasi, digarap dengan profesional dan baik. Subscribe, share, dan komen agar kemudian apa? Proses influence, inspirasi orang banyak itu juga bisa terjadi lebih banyak lagi di networking yang Anda miliki. Jadi, yuk kita mulai dari sekarang, mulai dari Anda, mulai dari kita. Pasti bisa.